Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-58. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sekali lagi kuda sempana menggeretakkan giginya. Dipandangnya wajah Witantra sekali lagi. Kemudian cepat-cepat ia memutar tubuhnya dan berjalan tergesa-gesa ke kudanya. Sesaat kemudian terdengarlah langkah kudanya menderu di keremangan fajar yang sudah mulai membayang di timur. Witantra menarik nafas dalam-dalam, ditengadahkan wajahnya dan dilihatnya bintang pagi berkilauan di tenggara. Cahaya yang kemerah-merahan sudah mulai membayangi langit dan di kejauhan ayam jantan riuh berkokok bersahutan. Ketika Witantra akan melangkah memasuki rumahnya, dilihatnya Ken Arok berjalan dari samping rumahnya. Sekali ia menggeliat, kemudian katanya, "Kakang kuda sempana benar-benar diombang-ambingkan oleh perasaannya sendiri." "Itu adalah hukuman yang pertama," sahut Witantra. "Ya, hukuman itu masih akan bertambah-tambah." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya pula, "Perbuatan-perbuatan yang demikian tidak akan mendatangkan ketentraman di dalam hati. Nah, marilah, masuklah. Apakah kau dapat tidur pagi ini?" "Sebentar, derap kaki kuda kakang kuda sempana telah membangunkan aku." Kembali Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya dan kembali Witantra itu berkata, "Marilah, masuklah." "Terima kasih, biarlah aku mandi dahulu." Setelah mereka membersihkan diri masing-masing, barulah mereka duduk di ruang depan rumah Witantra itu sambil menghangatkan diri dengan air daun sereh. Meskipun demikian, angan-angan mereka sama sekali tidak melekat pada keadaan mereka saat itu. Mereka sedang sibuk membayangkan apa yang akan terjadi seterusnya. "Apakah kita akan menghadap Akuwu?" bertanya Ken Arok. "Tidak, Akuwu telah mengeluarkan perintah. Aku akan langsung datang kepada kuda sempana. Hari ini persoalan harus selesai, sehingga besok gadis itu sudah tidak lagi terlibat dalam arus ketakutan dan kecemasan." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Kalau demikian, apakah kita langsung pergi ke barak kakang kuda sempana?" "Ya," jawab Witantra. "Marilah kita pergi ke sana." Keduanya segera berdiri. Ketika Ken Arok berjalan keluar, Witantra masuk ke dalam mencari istrinya. "Aku akan pergi, Nyai," pamitnya. Nyai Witantra sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Karena itu mau tidak mau maka hatinya pun menjadi cemas. "Hati-hatilah kakang." Suaranya lirih, hampir tidak dapat meloncat dari bibirnya yang tipis itu. "Aku akan mencoba menjaga diriku baik-baik," sahut Witantra. Ibunya yang kemudian datang pula menepuk pundak anaknya sambil berkata, "Kau adalah seorang prajurit." "Ya, dan kali ini aku tidak sedang menghadapi musuh-musuh Tumapel, tetapi aku sedang berjuang untuk mencoba menyelamatkan sesama." "Itu juga pekerjaan seorang kesatria," bisik ibunya. Namun mereka terkejut ketika mereka mendengar suara yang bernada tinggi.
Kakang Witantra selalu mencari kesulitan. Witantra berpaling. Dilihatnya Ken Umang bersandar tiang pintu sentongnya. Dengan mengangkat dadanya ia berkata, "Kalau Kakang tidak mencampuri persoalan itu, maka Kakang tidak akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang rumit. Kalau Kakang pergi berperang pedang di tangan, menghadapi musuh-musuh Tumapel, maka akan berbanggalah seluruh rakyat Tumapel. Tetapi kali ini, Kakang berkelahi untuk seorang perempuan yang tak tahu diri. Perempuan pedesaan apa yang dicita-citakan? Menjadi istri Akuwu barangkali, istri Tunggul Ametung." "Umang," potong Nyai Witantra, "jangan berkata lagi tentang persoalan yang tidak kau ketahui." "Aku tahu seluruh persoalannya." "Tidak," potong Witantra. "Persoalan ini tidak terlalu sederhana. Bukan sekedar persoalan merebut perempuan, tetapi persoalan ini adalah persoalan kemanusiaan. Persoalan yang lebih berharga dari segenap persoalan." Ken Umang mencibirkan bibirnya sambil mengangkat wajahnya. Hidungnya yang kecil runcing seakan-akan membayangkan hatinya yang runcing pula. Kemudian sambil tersenyum Ken Umang itu berkata, "Kakang Witantra ingin menjadi pahlawan kemanusiaan." Wajah Witantra menjadi semburat merah, tetapi ia tidak mau melayani anak-anak sebaya Ken Umang, seorang anak yang sedang dilanda oleh arus pancaroba, seorang anak gadis yang belum menemukan alas berpijak. Karena itu maka bisiknya kepada istrinya, "Awasi adikmu, ia sedang berada di daerah yang paling berbahaya di sepanjang perjalanan hidupnya. Ia memandang dunia dari dirinya dan berpusat pada dirinya pula. Dalam usianya yang demikian, maka berkecamuklah di dalam dadanya iri, cemburu, cita-cita dan nafsu. Kalau sekali ia salah berpijak, maka ia akan tersesat untuk seterusnya." "Alangkah sulitnya menguasai anak itu," desak kakak perempuannya. "Mudah-mudahan kau berhasil," sahut Witantra, yang kemudian sekali lagi ia minta diri. Istrinya, ibunya dan Ken Umang mengantar Witantra dan Ken Arok sampai ke muka regol. Wajah Nyai Witantra masih saja disaput oleh kecemasan hatinya. Ia tahu benar apa yang akan dilakukan oleh suaminya, mengemban tugas kemanusiaan, memisahkan gadis yang malang dari Panawijen itu dari kuda sempana. Agak jauh dari mereka, berdirilah emban pemomong Ken Dedes dengan penuh kebimbangan. Sekali ia melangkah maju, dan langkah itu terhenti ketika Ken Umang berpaling kepadanya. "Hei, Nini tua," bertanya Ken Umang, "apakah momonganmu itu terlalu amat cantik, sehingga seisi istana menjadi bingung karenanya?" Pamomong Ken Dedes mengerutkan keningnya, namun kata-kata itu dijawabnya, "Tidak, Nger. Momonganku adalah seorang gadis pedesaan yang sederhana." "Nah, bukankah kau ikut berbangga karenanya? Lihat, semua orang di dalam istana Akuwu Tumapel memperbincangkannya. Ken Dedes, Ken Dedes, kau lihat, Kakang Witantra, perwira pengawal istana, dan pengawal Akuwu itu pun menjadi sangat sibuknya. Seorang anak muda pelayan dalam yang tidur di sini semalam pun menjadi ribut. Belum lagi pelayan dalam yang bernama Kuda Sempana yang hampir gila dibuatnya." Emban tua itu tidak menjawab, bahkan ditundukkannya wajahnya. Banyak kata-kata yang bergolak di dalam dadanya, namun ditahannya kata-kata itu kuat-kuat dan disimpannya baik-baik. Tetapi ternyata terloncat jawaban dari Nyai Witantra, kakak perempuan Ken Umang itu sendiri. "Umang, bibi tua itu tidak tahu apa-apa. Dan apakah salah Ken Dedes apabila seluruh isi istana menjadi ribut? Bahkan seandainya seluruh laki-laki di Tumapel
Terbakar pula hatinya melihat kehadirannya di istana serta melihat kecantikannya. Umang, kau juga seorang gadis yang cantik. Namun beruntunglah nasibmu bahwa kau tidak usah mengalami bencana seperti Ken Dedes. Sebentar lagi kau juga akan meningkat dewasa sepenuhnya. Hati-hatilah. Sekali lagi Ken Umang mengangkat dagunya. Kedua matanya yang redup memandang emban tua itu dengan pancaran yang aneh. Namun ia tidak dapat membantah kata-kata kakaknya. Di dalam hatinya terbersihlah kebanggaannya atas kecantikannya, seperti yang didengarnya dari kakaknya perempuan itu, dari mertua kakaknya, dan dari beberapa orang lagi. Sekali-sekali ia bercermin juga di wajah air yang tenang, dan memang wajahnya pun tidak kurang cantiknya. Sebentarlah lagi, seandainya bunga, maka bunga itu akan berkembang. Tetapi kenapa kecantikannya itu tidak mampu menggetarkan istana seperti Ken Dedes? Ia akan berbangga seandainya laki-laki datang bersimpuh kepadanya. Ia akan dapat berbuat banyak dengan kesempatan seperti yang didapatkan oleh Ken Dedes itu. Tetapi ternyata Ken Dedes menyesali nasibnya itu. Alangkah bodohnya, geram Ken Umang di dalam hatinya. Kalau aku, maka aku akan dapat memilih di antara mereka dengan berbagai sayembara. Maka akhirnya aku mendapatkan yang paling baik di antara mereka. Mungkin sayembara tanding, mungkin sayembara pilih, mungkin sayembara bebana atau apapun yang menyenangkan. Ah, dasar gadis pedesaan, gadis yang dikungkung oleh perasaan yang sempit, yang menilai cinta sebagai nyawanya sendiri. Bagiku, cinta adalah kehidupan ini, kehidupan yang memberi aku kepuasan, yang memberi aku apa yang aku inginkan kini. Itulah cinta yang bijaksana, cinta yang terasa segarnya, sebagai meneguk air kelapa ketika kita sedang kehausan. Bukan cinta yang selalu dirundung malang, cinta yang dibungai oleh air mata dan penyesalan. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Disimpannya penilaiannya atas cinta itu di dalam hatinya. Tetapi seolah-olah ia berjanji kepada diri sendiri bahwa ia akan dapat menemukan cinta seperti yang diharapkannya itu. Dengan langkah yang pendek-pendek, Ken Umang berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Sekali ia berpaling dan dilihatnya ketika orang perempuan masih berdiri di tempatnya. Nyai Witantra memandanginya sampai ia hilang masuk ke balik pintu. Anak itu anak yang terlalu bengal, desisnya. Sabarlah Nyai, sahut Ibu Witantra. Mudah-mudahan semakin banyak umurnya, ia akan menjadi semakin menyadari arti hidupnya. Hidup seorang gadis yang kelak akan menjadi seorang perempuan, dan syukurlah menjadi seorang ibu. Nyai Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, mudah-mudahan, tetapi tidak semua gadis mengalami masa yang tajam, setajam pergolakan yang terjadi dalam diri Ken Umang. Aku juga pernah merasakan ketidaktentuan dalam hidup dan cita-cita. Namun segera aku dapat menemukan keseimbangan. Namun anak itu tidak. Ajarilah perlahan-lahan, berkata mertuanya. Nyai Witantra pun kemudian terdiam. Dipandanginya pintu rumahnya yang masih terbuka, namun adiknya sudah tidak tampak lagi. Karena itu, maka segera ia mempersilahkan ibunya masuk dan mempersilahkan emban tua pemomong Ken Dedes itu pula beserta mereka.
Malam itu aku, Tunggul Ametung, hampir tidak dapat tertidur pula. Sekali-kali ia bangkit berjalan hilir mudik di dalam biliknya. Namun ketika terasa udara terlalu panas, maka aku itu pun berjalan keluar ruangan dengan sebuah kepet di tangannya, diserambi. Di luar ruangan dalam dilihatnya seorang pelayan duduk terkantuk-kantuk, menunggu seandainya ada perintah daripadanya. Sedang di sudut halaman, dilihatnya pelita yang suram dalam gardu penjagaan para prajurit. Tetapi di serambi itu pun terasa panasnya, masih menyengat tubuhnya. Keringatnya mengalir membasahi seluruh wajah kulitnya. Tetapi Tunggul Ametung tidak menyadari bahwa sebenarnya yang paling panas malam itu adalah nyala kegelisahan di dalam dirinya sendiri. Karena itu, kemanapun ia pergi, dan bahkan seandainya ia berendam diri di dalam air dingin sekalipun, maka tubuhnya pasti masih akan terasa panas. Tanpa disengajanya, maka aku itu kemudian berjalan ke samping, menembus pintu dan sampailah ia di ruangan pusat Istana Tumapel. Di belakang ruangan itulah berjajar 3 buah ruangan yang disebut Sentong Kiwo, Sentong Tengah, dan Sentong Tengen. Kakinya seolah-olah bergerak saja dengan sendiri, sehingga aku itu terkejut ketika dilihatnya seorang emban tidur mendengkur beralaskan selendangnya di muka pintu Sentong Tengen. Hampir-hampir Tunggul Ametung membentaknya, tetapi untunglah segera ia teringat kepada gadis yang pingsan di dalam bilik kanan itu. Karena itu maka niatnya diurungkan. Bahkan perlahan-lahan sambil berjingkat Tunggul Ametung berjalan mendekati Sentong Tengen itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, dilihatnya Nyai Puroni pun tertidur sambil meletakkan kepalanya di pembaringan Kendedes. Aku menarik nafas dalam-dalam ketika dilihatnya gadis yang pingsan itu kini telah tertidur pula. Meskipun tampak gelisah, sekali-kali dilihatnya gadis itu menggeliat. Kemudian terdengar suara keluhan perlahan-lahan, namun gadis itu tertidur kembali. Gadis itu tertidur karena kelelahan, lelah lahir dan batinnya. Gumam Tunggul Ametung kepada diri sendiri. Tetapi Tunggul Ametung itu tidak segera beranjak dari tempatnya. Tiba-tiba ia terpaku kepada wajah gadis yang sedang tidur di pembaringan itu. Wajahnya yang pedih menahan sakit hati, matanya yang bendul karena menangis, dan bibirnya yang tipis bergerak-gerak melontarkan keluhan yang sedih. Namun semuanya itu benar-benar telah memukau hatinya. Baru kini ia sempat memandang wajah itu dengan seksama. Wajah yang wajar, bersih tanpa selapis pulasan apapun. Bahkan tampaklah air matanya masih juga membasahi ujung-ujung rambut dan bantalnya. Aku itu menarik nafas dalam-dalam. Kasihan. Gadis yang bersih itu kini kehilangan kegemilangan masa depannya, kehilangan kekasih yang dicintainya, kehilangan kemerdekaan dirinya, dan kehilangan apapun yang dimilikinya apabila ia benar-benar jatuh ke tangan kuda Sempana. Setan itu benar-benar telah menjebak aku. Tetapi desah itu pun terputus. Aku menggelengkan kepalanya. Ia telah berbuat di hadapan saksi-saksi. Ia tidak akan dapat melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Ia tidak akan berkata bahwa perbuatan itu dilakukan oleh kuda Sempana. Ia tidak akan bisa menghukum orang lain karena perkosaan atas kemanusiaan. Semua telah terjadi di hadapan hidungnya.
Sekali lagi Tunggul Ametung itu menggeram dan sekali dipandanginya wajah gadis yang sedang tertidur itu. Wajah yang wajar bersih tanpa selapis pulasan apapun. "Kalau aku dapat mencarikan ganti yang hilang dari gadis itu," katanya di dalam hati, "seandainya aku memiliki seseorang yang bernama Wiraprana, seandainya aku dapat menghidupkannya kembali, seandainya semua itu belum terjadi, tetapi itu adalah angan-angan yang mustahil terjadi. Sekarang, apa yang dapat dilakukannya?" Hati Tunggul Ametung berdesir ketika Ken Dedes itu bergerak, namun kembali gadis itu diam. Namun tampaklah wajah itu berkerut seakan-akan menahan pedih yang menggores-gores hatinya. "Kasihan," desis Akuwu. Dan tiba-tiba saja melonjaklah sesuatu di dalam hati Akuwu itu. Darahnya yang gelisah seakan-akan mendidih karenanya. Matanya itu tajam-tajam memandangi wajah Ken Dedes yang wajar, bersih dan muram. Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba saja terbersitlah suara di dalam hatinya. "Tunggul Ametung, kesalahan ini terletak di pundakmu. Karena itu kaulah yang harus menebusnya. Semua milikmu tidak akan cukup banyak untuk mengganti kepedihan hati gadis itu. Gadis yang sebenarnya bukan gadis pedesaan kebanyakan, seperti yang kau saksikan sendiri. Dari tubuh gadis itu memancar cahaya yang tidak dapat kau lihat dengan mata wadakmu, namun sekali-sekali tampak oleh mata hatimu." Tunggul Ametung itu menjadi berdebar-debar. Suara itu terngiang di dalam rongga hatinya. Semakin lama semakin keras, sehingga Akuwu Tumapel itu menjadi bingung karenanya. Dalam kebingungan itu, sekali lagi mata hatinya melihat keganjilan itu. Tubuh Ken Dedes tiba-tiba menjadi bercahaya. Hanya sekilas saja, sekilas pada saat Tunggul Ametung seakan-akan kehilangan kesadarannya. Namun ketika ia mencoba membuka matanya lebar-lebar kembali, ia melihat gadis itu terbujur diam. Gadis pedesaan dengan kain lurik kasar dan rambut yang terurai lepas. Tunggul Ametung itu menjadi gemetar. Ia mengalami suatu peristiwa yang tidak dimengertinya. Sedang suara yang terngiang di telinga hatinya menjadi semakin keras dan seolah-olah mengguntur tidak henti-hentinya. Akuwu itu benar-benar diganggu oleh indera halusnya. Meskipun wadaknya sama sekali tidak mengalami rangsang apapun, namun telinga hatinya telah mendengar suara itu dan mata hatinya telah melihat cahaya itu. Perpaduan dari penghayatan hatinya itu menumbuhkan akibat yang luar biasa pada dirinya, dan tiba-tiba pula di luar kemauannya terdengar Akuwu itu bergumam perlahan-lahan, "Akan aku tebus semua kesalahan ini. Akan aku ganti yang hilang dari gadis itu dengan semua yang aku miliki, termasuk tanah Tumapel." Kata-kata janji itu seakan-akan disambut oleh suara guruh yang menggelegar dan guntur yang bersahut-sahutan di antara kilat yang bersambung. Suaranya bergelora seolah-olah menggugurkan Gunung Kawi, Gunung Arjuno, dan Gunung Semeru. Akuwu itu pun kemudian menjadi gemetar. Hampir-hampir ia tidak dapat lagi berdiri tegak pada kedua kakinya. Dengan tangan yang menggigil dicobanya untuk berpegangan pada tiang-tiang pintu Sentong Tengen sambil memejamkan matanya. Seandainya istana ini roboh karena petir dan guntur, biarlah ia tidak menyaksikannya.
Namun tiang-tiang itu masih tegak di tempatnya. Istana itu sama sekali tidak bergoyang, sehingga sesaat kemudian ketika gemuruh itu telah mereda, terasa dada Tunggul Ametung menjadi sesak. Kini disadarinya bahwa guruh yang bergelora dan kilat yang bersambung di antara gemuruhnya guntur adalah bergolaknya dadanya sendiri. Dadanya yang pepat dan seakan-akan sebuah waduk raksasa yang dilanda banjir 40 malam. Dadal, jebol tanpa dapat ditahankan lagi. Gulung gemulungnya air bah itu ternyata telah melanda segenap dinding hatinya. Tunggul Ametung itu perlahan-lahan membuka matanya. Masih dilihatnya pelita yang tersangkut di telundaknya. Masih dilihatnya perhiasan-perhiasan dinding ukiran masih berada di tempatnya. Dan ketika ia meraba tubuhnya, terasa alangkah dinginnya. Namun sekali lagi Tunggul Ametung terkejut, sehingga ia terlonjak di tempatnya. Tepat ia berpaling dan kembali didengarnya suara itu perlahan-lahan menghantam dadanya seperti runtuhnya Gunung Semeru. Tuanku, aku Tunggul Ametung. Apakah kata-kata tuanku telah tuanku pertimbangkan sebaik-baiknya? Kembali tubuh Tunggul Ametung menjadi gemetar. Keringat dinginnya mengalir membasahi segenap tubuhnya. Kini diketahuinya dengan pasti bahwa Nyai Puroni, dukun tua itulah yang berkata kepadanya. Dukun tua yang telah terbangun dari tidurnya. Dengan terbata-bata Tunggul Ametung bertanya, "Nyai, apakah yang kau dengar?" Kata-kata tuanku. Apa yang aku katakan? Nyai Puroni menarik nafas dalam-dalam sambil menyembah. Ia berkata, Tuanku telah mengucapkan sebuah janji. Tubuh Tunggul Ametung menjadi semakin gemetar. Dengan nada parau ia bertanya, "Apakah yang aku ucapkan?" "Janji," sahut Nyai Puroni. "Dan janji itu terlampau berat untuk dapat dipenuhi." Kini Tunggul Ametung tidak saja berpegangan tiang-tiang pintu bilik itu, tetapi kini ia terpaksa menyandarkan seluruh tubuhnya pada tiang itu. Ya, kini semuanya jelas baginya. Ia telah mengucapkan janji, dan janji itu benar-benar sangat berat untuk dipenuhinya, namun ia tidak dapat mengingkarinya. Janji itu telah terucapkan dan seseorang telah mendengarnya, meskipun orang itu akan dapat menyimpan rahasia apabila dimintanya, namun ia tidak dapat mengingkari pendengarannya sendiri. Telinga hatinya yang dengan pasti telah mendengar janji itu, dan bahkan janji itu seakan-akan telah terngiang kembali di telinganya, semakin jelas, kata demi kata. "Akan aku tebus semua kesalahan ini. Akan aku ganti yang hilang dari gadis itu dengan semua yang aku miliki, termasuk tanah Tumapel ini." Tunggul Ametung memejamkan matanya. Ruangan itu untuk sesaat dilanda oleh kesepian. Yang terdengar hanyalah tarikan nafas mereka yang semakin cepat mengalir. Di luar pintu terdengar emban itu masih tidur mendengkur, seakan-akan tidak pernah terpikir olehnya apa saja yang pernah terjadi dan apa saja yang akan terjadi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.